Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Kali ini kita akan belajar di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, untuk tema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Halo, selamat datang di kelas online kita. Semoga kabar kalian baik hari ini dan siap untuk mulai kegiatan belajar. Kita masih menjalani situasi pandemi COVID-19 ini bersama. Jadi, mari kita saling menguatkan dan mendukung menjalani protokol kesehatan. Siapkan alat tulis dan buku kerja kalian ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, dapat menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dari teks tulisan dengan tepat. Yang kedua, dapat mengomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi dan menyajikan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulisan. Perlu anak-anak ketahui, teks tulisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulisan bisa ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Pengertian gagasan pokok yaitu ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Anak-anak, coba simak teks berikut ini ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia yang tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda, nasi pecel, hingga kudapan seperti klepon dan onde-onde. Nah, gagasan pokok dari teks di atas adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian, gagasan pendukungnya yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Gagasan pendukung yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan gagasan pendukung yang ketiga, itu jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Setelah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang coba simak dengan baik cerita berjudul Saat Aku Berbelanja. Saat aku berbelanja. Sore ini, Mia mengayuh sepedanya ke toko serba ada di dekat rumahnya. Ibu memintanya membeli margarin, coklat meses, dan roti tawar. Setelah tiba di toko, Mia memarkir dan mengunci sepedanya. Toko ini tidak begitu besar, tapi menyediakan kebutuhan sehari-hari yang cukup lengkap. Saat Mia masuk, tidak banyak pengunjung di dalam toko sehingga ia leluasa mencari semua barang yang akan dibelinya. Setelah beberapa saat, Mia mendapatkan margarin, coklat meses, dan roti tawar. Ia hendak membayar semua di meja kasir, tapi beberapa orang sudah mengantri di sana. Tinggal 2 orang lagi. Ia bisa pulang cepat seperti pesan ibu karena jalanan menuju rumahnya menjadi gelap saat malam tiba. Namun, orang yang paling depan berbelanja sangat banyak sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pembayaran. Tiba-tiba, seseorang menyerobot antrian. Ranjang belanja seorang ibu yang ada di depannya sampai terjatuh dan semua isinya berhamburan. "Duh,
seru ibu tersebut. Mia membantunya memunguti kembali semua barangnya ke dalam keranjang. Sementara itu, Mia mendengar petugas kasir berkata kepada orang yang menyerobot antrian tadi, "Kak, sebaiknya tetap mengantri. Silahkan kembali, sebentar lagi giliran Bapak tiba," ujar petugas itu dengan suara yang tegas tetapi sopan. Beberapa orang terdengar mengatakan hal yang sama kepada bapak tersebut. Suasana di dalam toko menjadi agak gaduh dan proses pembayaran jadi lebih lama. Sambil menggerutu, bapak itu kembali mengantri ke belakangnya. Petugas kasir menyelesaikan tugasnya kembali yang tadi terhenti. Beberapa saat kemudian, giliran Mia tiba untuk membayar semua yang dibelinya. Hari sudah malam saat Mia selesai berbelanja. Ia bergegas pulang sambil berhati-hati mengayuh sepedanya. Berdasarkan teks bacaan berjudul Saat Aku Berbelanja, sekarang kamu akan menulis ulang cerita tersebut. Siapkan buku kerja kalian ya. Tuliskan olehmu bagian awal, tengah, dan akhir cerita tersebut seperti contoh berikut ini. Tuliskan jawaban di buku kerjamu ya. Salah satu hal penting yang dapat anak-anak pelajari dari bacaan Saat Aku Berbelanja adalah tentang budaya tertib mengantri di tempat umum. Juga sikap patuh kepada orang tua ketika dimintakan bantuan, seperti belanja kebutuhan pokok, menyapu, membantu ibu menyiapkan makanan di rumah, dan lain-lain. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Ini makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragam makanan khas negara kita? Indonesia kaya akan keberagaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Mari kita kenali beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ada papeda yang berasal dari Papua. Papeda ini terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar. Dan ada sego jamblang yang berasal dari Cirebon. Nama jamblang diambil dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Ada juga nasi pecel Madiun dan Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk lisan di buku kerja. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan tersebut dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Bunyinya terdengar nyaring. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa didengar? Salah satu sifat bunyi lainnya adalah bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pengertian bunyi. Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Berbeda dengan energi lainnya, energi bunyi dapat didengar. Ada bunyi yang terdengar melengking atau tinggi, dan ada bunyi yang terdengar rendah. Ada bunyi yang terdengar kuat, dan ada juga bunyi yang terdengar lemah. Anak-anak, ini adalah sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3. Pertama, bunyi dapat merambat. 2, bunyi dapat dipantulkan. Dan ketiga, bunyi dapat diredam. Bunyi dapat merambat melalui media atau perantara, seperti benda padat, benda cair, dan juga benda gas atau udara.
Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diredam oleh benda padat yang lunak seperti busa, kain, dan karpet. Coba perhatikan gambar gedung bioskop berikut ini. Lantai dan dinding gedung bioskop dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Jadi, suara dari dalam ruangan tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Anak-anak, coba lakukan percobaan berikut ini. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Setelah kalian melakukan percobaan, jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Dari pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan yang pertama, gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama dari suatu paragraf. Disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Yang kedua, Indonesia memiliki makanan tradisional yang sangat kaya dan beraneka ragam, seperti papeda dari Papua, nasi pecel dari Madiun, nasi perawu dari kota Gresik, Jawa Timur. Dan yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras, seperti logam, kaca, dinding, dan bunyi dapat diredam jika mengenai benda padat yang lunak, seperti kain, busa, karpet, dan lain-lain. Siapkan jurnal membaca mingguanmu ya. Jangan lupa untuk mencatat hal menarik dari bacaan yang kamu baca hari ini di jurnal membaca mingguan kamu ya. Jika ada materi pembelajaran hari ini yang belum kamu pahami, kamu dapat mendiskusikannya dengan orang tua atau walimu di rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti YouTube pembelajaran SD Kota Semarang. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan.